Nah, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu sorting. Yang pertama akan kami bahas adalah selection sort. Selection sort atau pengurutan pilih. Sesuai namanya, selection sort atau pengurutan pilih merupakan algoritma pengurutan yang mencari elemen terkecil pada semua elemen yang ada dan memindahkan elemen terkecil tersebut ke elemen awal. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita memiliki 5 buah nilai yang masing-masing yaitu 6, 4, 7, 5, dan 2. Kita asumsikan elemen pertama adalah M. Selanjutnya, bandingkan elemen M dengan elemen berikutnya. Jika elemen berikutnya lebih kecil dari M, maka M pindah ke elemen tersebut. Nah, karena 4 lebih kecil dari 6, maka M pindah ke elemen dengan nilai 4. Lanjutkan pengecekan. Karena elemen M lebih kecil dari elemen berikutnya yaitu 7, maka M tetap berada di elemen 4. Begitu juga dengan elemen berikutnya yaitu 5. Lanjutkan pengecekan dengan elemen berikutnya yaitu 2. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka M pindah pada elemen 2. Dan karena pengecekan selesai, maka pindahkan nilai dari M yaitu 2 ke elemen awal dan kunci elemen tersebut. Ulangi tahap berikut dari awal, tetapi elemen yang telah dikunci tidak dicek lagi. Untuk contoh codingannya seperti berikut. Di sini kita memiliki kelas dengan nama selection sort, dan pada kelas ini terdapat atribut array dengan nama data yang bertipe data integer. Data pada array ini bisa dilihat masih acak. Selanjutnya, terdapat metode void dengan nama printData. Metode ini berfungsi untuk menampilkan nilai array yang telah kita buat di awal. Di sini, saya menggunakan string builder agar objeknya mutable atau bisa diubah. Terdapat juga perulangan for each. Untuk this, di sini mengacu pada atribut kelas yaitu data array dan juga terdapat append, di mana append sendiri digunakan untuk menambahkan string ke objek string builder. Lalu terdapat sysout yang digunakan untuk menampilkan nilai dari variabel out. Selanjutnya terdapat metode void dengan nama change dengan parameter i dan j yang bertipe data integer. Metode ini berfungsi untuk menukar data. Di dalam metode change terdapat variabel temp yang mana nilainya ialah array data dengan indeks i. Selanjutnya ada data dengan indeks i sama dengan data dengan indeks j. Dan yang terakhir ada data dengan indeks j sama dengan temp, di mana temp itu sendiri adalah data dengan indeks i. Jadi di sini intinya hanya menukar-nukar saja. Selanjutnya ada metode void dengan nama sort yang di dalamnya terdapat for di dalam for. Dengan for pertama, variabel a bernilai 0, lalu a lebih kecil dari panjang array data, lalu increment i atau i++. Di dalam for pertama terdapat variabel b yang mana nilainya sama dengan a, yaitu variabel yang digunakan pada perulangan for pertama. Selanjutnya ada for kedua dengan variabel i sama dengan variabel a. I lebih kecil dari panjang array data, lalu i increment atau i++. Pada for kedua ini terdapat percabangan if, di mana jika data dengan indeks i lebih kecil dari data dengan indeks b, maka b sama dengan i. Selanjutnya, di luar dari for kedua, tetapi masih di dalam for pertama, dipanggil metode change dengan parameter i sama dengan a dan parameter j sama dengan b. Yang terakhir ada metode main. Di dalamnya mendeklarasikan objek dari kelas selection sort yang bernama ss. Lalu terdapat objek ss.printData yang berfungsi untuk memanggil metode printData, di mana metode printData itu sendiri berfungsi untuk menampilkan nilai array. Selanjutnya ada objek ss.sort yang digunakan untuk memanggil metode sort, yang mana metode sort berfungsi untuk mengurutkan data.
Dan dipanggil lagi metode print data untuk menampilkan data sesudah diurutkan. Jadi, print data pertama untuk menampilkan data sebelum diurutkan, lalu sort digunakan untuk mengurutkan, dan print data kedua untuk menampilkan data setelah diurutkan. Coba kita run. Nah, terbukti ya, data sebelum diurutkan dan data setelah diurutkan. Selanjutnya, ada sorting dengan metode bubble sort yang akan dipandu oleh Latif Nur Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Nur Ihsan. Saya anggota dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bubble sort. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini.
Terima kasih kepada Latif Nur Iksan. Yang terakhir pada materi sorting ada insertion sort yang akan dibawakan oleh Dena Abdul Hadi Nuralim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Abdul Hadi Nuralim. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu insertion sort pada Java. Oke, langsung saja kita ke videonya. Insertion sort atau ascending yaitu teknik pengurutan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar dengan cara menyisipkan atau memasukkan setiap elemen secara berulang-ulang ke dalam posisinya atau tempatnya yang benar. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita ambil angka pada posisi kedua yaitu 7. Kita bandingkan apakah 7 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 7 lebih besar dari 4, maka posisi 4 tidak digantikan oleh 7. Selanjutnya kita ambil angka di posisi ketiga yaitu 1. Bandingkan lagi apakah 1 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Karena 1 lebih kecil dari 7, maka posisi 7 bergeser ke kanan. Selanjutnya, kita bandingkan apakah 1 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 1 lebih kecil dari 4, maka posisi 4 bergeser ke kanan. Dan 1 mengisi posisi yang kosong. Nah, kemudian kita ambil angka pada posisi keempat yaitu 2. Kita bandingkan lagi apakah 2 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Kita lihat. Oh, ternyata karena 2 lebih kecil dari 7, maka posisi 7 bergeser ke kanan. Kita bandingkan lagi apakah 2 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka posisi 4 bergeser ke kanan. Kemudian kita bandingkan lagi apakah 2 lebih besar daripada 1. Nah, karena 2 lebih besar dari 1, maka posisi 1 tetap dan 2 mengisi posisi yang kosong. Selanjutnya kita ambil angka pada posisi kelima yaitu 9. Kita bandingkan apakah 9 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Nah, karena 9 lebih besar dari 7, maka posisi 7 dan 9 tidak berubah karena ya tadi lebih besar. Kemudian kita ambil angka pada posisi terakhir yaitu 5. Nah, kita bandingkan lagi apakah 5 ini lebih besar atau lebih kecil dari 9. Karena 5 lebih kecil dari 9, maka posisi 9 bergeser ke kanan. Nah, lalu bandingkan lagi apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 7. Nah, karena 5 lebih kecil dari 7, maka posisi 7 kita geser lagi ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita bandingkan apakah 5 lebih besar atau lebih kecil dari 4. Nah, karena 5 lebih besar dari 4, maka posisi 4 tetap dan 5 mengisi posisi yang kosong. Oke, angka sudah tersusun dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah, inilah dia insertion sort dinyatakan selesai. Oke, setelah kita mengetahui tata caranya dalam video tadi, langsung saja kita masuk ke pemrogramannya di mana di sini kita buat tipe data integer dengan variabel 471295. Oke, langsung kita buat dulu sistem out print untuk data sebelum di insertion sort. Nah, di sini kita punya for, kita pakai for integer x sama dengan 0, x kecil array leg x tambah 1. Oke, kita buat lagi sistem out print, kita printkan untuk array x yaitu data sebelum di insertion sort. Oke, lanjut di sini kita langsung coba lagi for integer untuk langsung kita
buat data setelah di insertion sort atau langkah-langkahnya. Di sini kita punya integer i sama dengan 0, i kecil array like i tambah 2. Oke. Tambah 1, sorry, maaf. Langsung integer. Oke, sama dengan array i ya, karena kita akan melakukan atau kita akan mencari i. Oke, di sini kita menggunakan while i, di mana i besar dari 0, apa itu, array i kurang 1, di mana i tersebut besar dari k. Oke, langsung buat array i sama dengan array i dikurang 1. Oke, kurang 1. Nah, langsung sini i sama dengan i dikurang 1. Oke, kita masukkan lagi di sini array i sama dengan k. Kenapa kita pakai k? Karena integer, tipe data integer di atas variabelnya k. K itu memanggil array. Oke, langsung saja kita buat di sini sistem out print data setelah di insertion sort. Oke. Berubah D-nya biar lebih bagus gitu. Oke, di sini kita menggunakan for lagi integer array. Oke, maaf, ada yang ketinggalan. K.2 array. Oke. Sistem out print lagi, print line aja ya biar jelas ya kan. Kalau print aja nggak jelas nanti. Oke, langsung kita runkan. Oke, kita tunggu, kita runkan. Nah, ini dia data setelah sebelum di insertion sort dan sesudah di insertion sort. Terima kasih kepada Dena Abdullah Dinuralim. Oke, demikian diskusi kami untuk materi searching dan sorting pada pemrograman Java. Saya Muhammad Asmi Asidiki selaku moderator. Jika terdapat silap dan salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.